Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Teman-teman dan jamaah beserta kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi waktu dan kesempatan, diberi kesehatan, keamanan, kecukupan dan tentu taufik dan hidayah untuk terus melanjutkan tugas ibadah kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah nikmat dan karunia yang istimewa yang wajib kita syukuri. Salah satunya menyisihkan sebagian nikmat itu untuk sejenak kita gunakan berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah dalam bentuk belajar bersama, saling menasihati dan berbagi. Semoga menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat dan tentu menjadi tambahan amal ibadah yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai membaca tafsir ringkas surat-surat pendek yang ada di buku Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, ya, Syarh Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Sudah selesai kan? Terakhir kemarin sudah, ya. Surat apa, Mas? Terakhir yang dibaca kemarin? Oh. Ya, meskipun kontrol ya tetap ngecek toh, namanya kontrol ngecek. Kontrol pelajaran nih terakhir kan gitu. Surat An-Nas yang sudah kita baca. Baik, kita lanjut pembahasan berikutnya di dalam buku Syarah Durus Muhimmah Li'amatil Ummah, yaitu Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua, Arkanul Islam. Setelah kita diajak untuk mengulang kembali beberapa surat pendek di dalam juz amma, mulai surah Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ada berapa surat itu? Berapa surat, Mas? Dari Az-Zalzalah sampai An-Nas? Pinten, Mas? Dihitung aja lu. Lu kari ngitung lu. Berapa, Mas? 11 atau 12? Ya, 13 atau 14? 16? Loh, saya tanyanya Zalzalah sampai An-Nas 16. Iya. Kalau ditambah Al-Fatihah menjadi 17. Pas itu sebenarnya. Iya, baik. Lalu kita lanjut ke pelajaran kedua, Ad-Darsus Tsani, berkaitan dengan rukun Islam. Seperti biasa, sebagai pembuka dan pemanasan, hari pasaran tanggal berapa, Mas lagi? Ayo, tanggal berapa, Mas? Betul? Yakin? Baik. Kita lanjut dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, Arkanul Islam pada halaman 34. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Ad-Darsus Tsani Arkanul Islam. Pelajaran kedua yaitu rukun Islam. Jangan sepelekan, ala Pak, rukun Islam sejak TK sudah kita hafal. Iya, dihafal sudah. Tapi persoalannya, sudahkah kita pahami dengan betul lalu kita terapkan? Yang namanya ilmu itu diulang. Pengulangan itu penting. Kata beliau, Bayanu arkanil Islamil khamsah. Penjelasan rukun Islam yang 5 jumlahnya. Ini penting karena dalam kenyataannya ada orang mengaku Islam tapi rukun Islamnya berapa? Berapa, Mas?
Macam-macam ini juga kita ngerti kenyataan di lapangan itu supaya kita tahu, oh ternyata di luaran sana juga macam-macam. Ada berapa yang rukun Islam, mengaku Islam, tapi rukun Islamnya bukan 5. Berapa mas? Oh, nopo? Ini yang motor. 3. Apa mas? Ayo keliru. Ada apa itu? Syahadat, zakat, dan puasa. Itu ada. Tapi bukan haji. Tidak haji dan tidak sholat. Itu ada. Ya. Yang di dalam masyarakat, mohon maaf ya, kita menyampaikan apa adanya. Ada yang namanya Islam kejawen. Itu rukun Islamnya berapa? 3. Syahadat, zakat, dan puasa. Karena saya tahu itu, ya, mbah saya seperti itu. Ya, mbah kakung saya. Itu kalau puasa, masya Allah. Ya, yang aku Islam, tapi nggak sholat. Itu dulu begitu. Ya karena nggak paham barangkali, tapi sudah dikasih tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Di masyarakat ada. Ada lagi yang rukun Islamnya lebih. Nah, itu tadi. Ya, orang yang mengaku Islam, agama apa? Syiah. Beda lagi itu. Begitu ya, nanti macam-macam. Nah, kita umat Islam punya rukun Islamnya berapa? 5. Ini supaya kita paham bahwa kita sebagai muslim ya 5. Kalau yang lain-lain monggo itu masing-masing. Wa awwaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam yang pertama dan paling utama adalah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bi syarhi ma'aniha. Nah, ini penting karena sebagian itu ya bersyahadat, fasih mengucapkannya, mantap membacanya, iya, di dalam pengucapan lisannya itu. Tetapi barangkali masih ada yang belum paham makna dan artinya. Maka di sini beliau ingin menyampaikan kembali berkait dengan syahadat ini bukan sekedar ucapan lisan. Tetapi apa? Betul-betul keyakinan, kemantapan, keimanan di dalam hati, diucapkan, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan konsekuensinya diwujudkan dalam amal perbuatan. Maka beliau menyatakan bisyarhi ma'aniha. Kemudian ma'abayani syuruti la ilaha illallah, disertai penjelasan apa sih syarat-syarat kalimat la ilaha illallah itu betul-betul sah, diterima dan bermanfaat. Kalau sekedar orang mengucapkan la ilaha illallah banyak, bahkan ada yang mungkin lebih fasih daripada kita. Contoh orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat fasih tetapi tidak sah. Sebelah kanan, Mas Sabit bin Teguh. Lu Teguh kan Sabit. Ya. Kalau Zaid bin Sabit ini Teguh bin Sabit. Tapi pakai sa ya, jangan S. Ini Sabit bin Golok. Kenapa mas? Orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi nggak sah. Tengah. Begini, ampean nih. Pinggir. Wah, edak-edak iki. Edak-edak orang ngerti. Pemain sinetron ini loh. Ya kan, ada ternyata pemeran itu non muslim tapi pakai jubah, pakai ini, berperan sebagai ustaz. Ustaz kalau di sinetron namanya. Iya, boleh maca syahadat jos jamaah. Mungkin kalah Mas Abdurrahman.
Kalah tenar sudah. Tapi sah enggak? Enggak. Karena enggak diimani, enggak difahami. Begitu dia. Maka ada penting penjelasan makna syahadat dan syarat syahadat. Kemudian wa maknaha, begitu pula arti kalimat la ilaha illallah itu nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Ketika kita mengucapkan kata la ilaha, berarti kita meyakini tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang boleh diibadahi, ditolak semuanya, ya, min dunillah, kecuali Allah, selain Allah. Karena illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Ketika kalimat pertama itu menolak, mengingkari semua Tuhan, semua sembahan, kemudian kalimat kedua illallah menetapkan hanya satu Tuhan, satu sembahan yang boleh diibadahi, yang benar dan berhak mendapatkan seluruh peribadatan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika makna ini tidak dipahami dengan betul, ya dalam praktiknya mohon maaf, seribu maaf. Ada orang mengaku muslim tetapi masih berbuat syirik, ada? Ada. Mungkin barangkali belum paham maknanya. Maka pada kesempatan ini, dan beliau menulis buku risalah tipis banget ini sebagai nasihat untuk seluruh umat Islam, supaya akidahnya betul, supaya tauhidnya lurus dan murni, tidak bercampur dengan beragam kesyirikan dan kekufuran. Sehingga buku tipis ini penting. Pembahasan rukun Islam itu amat sangat penting, bahkan setiap saat. Sekarang, dulu, besok, di mana saja, kapan saja, untuk siapapun, bahkan mungkin yang sudah menjadi santri, bahkan menjadi guru, kiai, ustadz, bahkan syekh, mungkin sudah bergelar doktor, profesor, atau apapun. Persoalan syahadat ini amat sangat penting dan harus selalu diulang. Mengapa? Karena ini adalah inti dari keselamatan, kebahagiaan setiap hamba di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ini kemudian goyah, apalagi menghilang. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mari kita lihat syarah dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Al-Islamu lahu arkanun, bahwa Islam memiliki rukun. Rukun itu pondasi, pokok, tiang, sesuatu yang paling utama. La yaqumu illa 'alaiha. Islam tidak akan bisa berdiri tegak, kokoh, kuat, stabil, istiqomah, kecuali berlandaskan 5 rukun Islam tadi. Sebagai apa? Sebagai pondasi, sebagai landasan, sebagai pokok, sebagai tiang yang kuat. Warruknu huwa janibu syai'il aqwa alladhi la yaqumu syai'u illa 'alaiha. Rukun tadi adalah satu bagian sesuatu yang menjadi pokok utama. Sesuatu itu tidak bisa berdiri, tidak bisa muncul, tidak bisa ada kecuali dengan pokok ini. Kurang lebih begitu. Wa mathalu arkanil islami mathalul a'midati fil bunyan. Rukun Islam yang 5 itu diibaratkan seperti pancang, pondasi, ya, menghujam dalam ke perut bumi, lalu tinggi menjulang sebagai mana gunung. Gunung itu ternyata jamaah, kalau kita lihat gunung kan ya tinggi menjulang kokoh, itu ternyata ke dalamnya juga sama. Begitu, sehingga kuat. Itulah pancang, pokok, pondasi. Sehingga kalau ada pondasi itu ya bukan hanya pondasi. Misalnya jenengan buat rumah, pondasinya kuat, tapi nggak dilanjutkan dengan tiang, ya sama aja. Ya, jadi harus ada pondasi yang kuat ke dalam, lalu lanjutannya itu juga, pokok naiknya itu juga ada. Begitu dia. Itu namanya rukun. Wal baitu la yubtana illa bi a'midatin wala imada
idza lam tarsa autadu. Rumah itu tidak bisa berdiri dengan tegak, kokoh, kuat kecuali dengan pancang-pancang dan tiang-tiang yang kuat. Wala imada idza lam tarsa autadu, dan pancang-pancang itu tidak akan bisa kuat kokoh kecuali menghujam ke dalam. Itu dia. Pokoknya kuat. Farkanul islami ta'aimuhu wa a'midatuhu wa jawanibuhul aqwa allati la yaqumul islamu illa 'alaiha. Sehingga rukun Islam dipahami sebagai apa? Sebagai pokok, pondasi, pancang, tiang, bagian yang paling kuat yang mendukung, menopang agama Islam ini bisa berdiri kokoh, kuat, tegak dan stabil. Wal islamu huwal istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala bitauhid. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu pondasi Islam yang ada 5 tadi, kemudian apa itu Islam? Islam artinya al-istislam. Istislam itu artinya pasrah bongkoan, berserah diri, tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Begitu. Di istislam itu nggih pasrah. Pasrah bongkoan. Tahu bongkoan? Bongkok itu apa? Tahu, Mas? Ikatan itu loh. Bukan skabian. Jadi kalau jenengan ada kayu-kayu itu dibongkok itu diikat. Diikat kuat sudah. Kalau diangkat ya kemanapun nggak akan tercecer. Manut terus pokoknya. Begitu maksudnya. Asli unggah ke kol ya manut, ya deleh ke gerobak ya manut, begitu. Dibakar ya manut. Begitu dia. Jadi berserah diri, tunduk patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala bitauhid. Nah, ini persoalannya. Tunduk patuh itu dengan mengesahkan Allah tadi. Karena sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah. Landasannya tauhid kok. Berarti praktek ibadah kita, ketundukan kita, kepasrahan kita juga berlandaskan tauhid. Oleh karenanya kalau ada orang mengaku muslim, beragama Islam, kemudian rajin ngibadah, kok ngibadahnya melanggar tauhid, masih berbuat syirik, nah ini berarti nggak tunduk patuh, nggak pasrah bongkoan dengan betul. Jadi konsekuensi asyhadu alla ilaha illallah ya tauhid jamaah. Kan begitu. Ini pentingnya mengetahui, memahami apa? Rukun Islam. Faman aba an yastaslima lillahi subhanahu wa ta'ala fahuwa mustakbirun. Jika ada hamba Allah, manusia atau jin yang tidak mau tunduk kepada agama Allah, tidak mau patuh kepada syariat Allah, tidak mau berserah diri kepada aturan Allah, hukum Allah yang dikemas dalam innad dina indallahil Islam ini, yaitu agama Islam, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang mustakbir alias sombong, angkuh, congkak, gumedi, ya, dan banggel, apalagi ya, sombong dia, tidak mau. Wa man istaslama lillahi subhanahu wa ta'ala wa li ghairihi, ada juga kalau tadi sama sekali nggak mau tunduk, ada model ketiga, orang yang tunduk kepada Allah, manut lah karo Gusti Allah, manut, tapi juga wali ghairihi, nih dia kepada selain Allah juga manutun, tunduk patuh, maka fahuwa musyrikun, dia berarti orang berbuat syirik. Kalau dia tidak mau tunduk, ingkar, dia keras kepala, berarti dia mustakbir alias kufur. Kalau dia tunduk kepada Allah tapi juga masih berpaling ke lain hati, masih juga kepada selain Allah, berarti dia berbuat
syirik. Lah, Islam itu yang seperti apa? Tadi al-istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala bit tauhid. Tuh dia. Hanya satu-satunya zat yang diibadahi dan disembah. Oleh karenanya di dalam surah Al-Fatihah yang harus selalu dibaca di dalam sholat, bahkan setiap rakaat itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sejatinya rincian aplikasi dari asyhadu alla ilaha illallah. Ada orang sudah bersyahadat, oh siap. Ada orang rajin sholat, oh pak rajin sholatnya. Tapi kok masih berbuat syirik, barangkali belum paham makna la ilaha illallah. Mungkin juga belum tahu terjemah arti atau makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karenanya surat Al-Fatihah itu diulang-ulang, dipaksa sama Allah supaya kita ulang jemaah. Mengapa? Supaya terus tauhid itu mengakar. Terus kita ingat tauhid itu. Tauhid terus. Liane lagi krisis ekonomi ngomong tauhid. Loh, justru krisis ekonomi itu karena apa? Rapuhnya tauhid. Karena akidah tauhid rapuh ya, jadi goyah yang lain. Ibarat rumah tadi loh. Kalau pondasinya, tiangnya ya ada sesuatu yang nggak beres, yang lainnya bisa rapuh. Sehingga pembahasan akidah, pembahasan tauhid itu pembahasan yang tidak boleh pernah dilupakan. Kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dalam keadaan apa saja. Begitu jamaah. Jadi jangan pernah bosan. Nah kalau kita ini bosan bertauhid, lebih ya wong bendino bertauhid. Bendino harus maca tauhid. Iya enggak? Kita setiap hari baca asyhadu alla ilaha illallah dalam setiap salat kita. Setiap hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam setiap rakaat salat kita. Mengapa diulang? Karena penting. Jamaah, perkara penting itu pasti diulang. Ini orang penting rasa. Kan gitu. Pisan wae kapok. Tapi karena itu penting diulang. Sehingga jangan merasa terbebani, jangan merasa wah bulan balani tauhid terus, akidah tauhid. Mbok liyane. Mbok membicarakan khilafah apa? Kekuasaan politik, dolar apa piye ngono. Dolar berapa, Mas? 1 dolar berapa rupiah, Mas? 10 tambah 6 berapa? 18. Sudah? 18? Ayo nyimpen dolar wae. Gitu. Jadi begitu jamaah ya, penting ya. Ini luar biasa. Kalau orang Islam berarti apa? Al-istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala bi at-tauhid. Kalau dia tidak mau berserah diri namanya kafir alias sombong. Kalau dia juga berislam tapi juga berbuat perbuatan-perbuatan berserah diri kepada selain Allah, maka dia termasuk berbuat syirik. Kata beliau, wa bihadza yu'lam, dari penjelasan ringkas ini diketahuilah annal Islam, bahwa Islam itu yudadduhu amrani, bertentangan dengan 2 hal. 1, al-istikbaru, kesombongan, yaitu kekufuran. Yang kedua, wasyirku, dan kesyirikan. Islam tidak akan pernah bisa bertemu dengan 2 hal ini. Selalu berlawanan dan bertentangan dengan kekufuran dan kesyirikan. Maka 2 hal ini adalah dosa besar paling besar. Wal'iyadzubillah. Itu penting untuk dipahami. Tidak akan pernah bertemu Islam dengan kesyirikan, Islam dengan kekufuran. Piye? Ayas dan konsekuensi, pilih. Ada 3 pilihan. Islam, kufur, syirik. Wis, monggo dipilih. Karena nggak mungkin ini bisa digabung. Ya kita ini kan kebersamaan, nggak bisa kebersamaan. Ya, tetap seperti minyak dan
air. Meskipun sepintas, ya tetap dia berpisah. Kayak kucing karo wal Islamu yaqumu ala arkanin khamsah. Nah, Islam tadi dibangun di atas 5 pondasi dan tiang. Bayyanahan Nabiyyu al-Karimu alaihi salatu wassalamu fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal Islam bunya ala khamsin. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang, 5 pokok. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, tidak ada sembahan yang boleh dan berhak diibadahi kecuali Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya sembahan yang boleh dan berhak diibadahi, tentu wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena itu menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Jika di sini hanya disebutkan syahadati alla ilaha illallah, itu secara implisit, secara otomatis di dalamnya sudah ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa siyami ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan terakhir yang kelima, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah Ka'bah Mukarramah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini riwayat dengan redaksi dari riwayat Imam Muslim. Fahadhihi al-khamsatu arkanun lil islami wa a'midatun la yaqumu illa 'alaiha. 5 hal ini sebagai arkanun, rukun, wa a'midatun, tiang dari bangunan Islam yang besar, luas, tinggi, menjulang, kokoh, sempurna, indah. Itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang. La yaqumu illa 'alaiha. Jadi kalau pengen kita menjadi hebat, mulia, jaya, ya tegakkan yang 5 ini. Dan yang 5 ini pertama apa? 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang pengen umat Islam jaya, negaranya gemah ripah loh jinawi ayam tentrem kertora harjo, selamat, aman, tidak ada krisis, macam-macam serba mudah, ya perbaiki dahulu 2 kalimat syahadatnya, karena di negeri kita ini penduduknya mayoritas muslim. Kemudian beliau melanjutkan, wa a'zamu hadhil arkani wa a'laha sya'nan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini dia. Syekh Abdul Razak juga menjelaskan bahwa 5 rukun Islam tadi yang paling agung, paling mulia, paling tinggi kedudukannya adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Istilah yang sudah kita dengar sejak kita kecil. Syahadat kono loro, syahadat tauhid, syahadat Rasul. Ini kita dengar sejak zaman dahulu, tapi jujur saja dulu nggak pernah dijelaskan tentang tauhid. Kalau Rasul, ya dijelaskan tentang sirah ringkasnya. Kon ngapalke, ya Nabi lahir, ya di mana, tanggal berapa, hari apa Mas? Ya, dino ing Senin ing sasi April tanggal 20. Ing sasi April tanggal 20. Kalau di konversi ke Masehi itu. Nah, tapi kalau tauhid ini, ingat saya dulu nggak pernah disampaikan.
itu hampir ya saya nggak ingat kalau disampaikan itu tauhid kepiye itu enggak. Karena dulu masih kecil itu ya sholat gitu kan. Kemudian syirik jujur saja begitu tuh. Iya. Keseharian kita seperti itu. Apalagi pada momen-momen ruah, poso, bodoh ini paling top itu. Paling horeg. Paling rame itu. Ketika ruah, Sya'ban, poso, Ramadan, bodoh, Syawal, itu luar biasa. Kalau zaman saya kecil Idul Adha sepi karena di desa ya orang belum begitu paham. Jadi kalau ruah, poso, bodoh itu Masya Allah. Nah, maka penting memahami, mengetahui dua kalimat syahadat, khususnya syahadat tauhid ini karena paling pertama. Walihada qaddamaha alaihi salatu wassalam fil hadis. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali di dalam hadis ini apa? Dua kalimat syahadat. Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang itu yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fasyahadatani lillahi bil wihdaniyati wa li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bir risalati huma a'zamu arkanil Islam wa a'zamu mabanihi bal huma aslud dini wa asasuhu alladhi alaihi yubna. Ini penting kalimat ini, penjelasan dari beliau. Dua kalimat syahadat. Persaksian tentang tauhidullah. Keesaan Allah. Bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta seluruh makhluk. Memiliki, menguasai, mengatur, memelihara. Satu-satunya zat yang boleh dan berhak diibadahi. Kemudian persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Bahkan andaikan Nabi Musa alaihi salatu wasallam masih hidup, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia harus ikuti ajaran Islam, agamaku. Bahkan pula besok Nabi Isa alaihi salatu wasallam saat turun ke bumi lagi, beliau menegakkan syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus dipahami, sehingga nggak boleh hari ini, kemarin, besok, siapapun dia untuk melakukan ibadah tidak mengikuti syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya dalil yang gampang, dalil yang mudah. Wong sekali bernabi Musa alaihi salatu wasallam, sekali bernabi Isa alaihi salatu wasallam. Dua nabi ini itu yang pengikutnya paling banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok pengikut paling banyak itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Nabi Musa. Yang sampai hari ini pengikutnya masih juga ada. Artinya apa? Sekali bernabi-nabi top, bahkan masuk kategori ulul azm itu, andaikan hidup dan besok Nabi Isa alaihi salatu wasallam pun ketika kembali ke bumi harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bagi siapapun umat ini yang bukan kaliber Nabi lebih pantas untuk mengikuti syariat Nabi. Kalau hari ini ada orang mengaku enggak apa-apa, enggak sholat, wong dia tingkatannya sudah wali. Ada di antara kita yang jadi wali? Lah edik ya wali loh. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman bertakwa itu wali. Bergantung tingkatannya. Sehingga tetap beribadah sesuai syariat. Jangan sampai merasa menjadi wali murid we, mau muridin wakal. Munggah kelas ora ya? Wali murid abadi kok iso Mas? Lah nak mumong loro ora tau munggah. Anak-anak 20 ya, mungkin wali murid abadi sampai bapaknya mati, anaknya isi sekolah wae. Anaknya guru loro wali murid abadi sebule, nawakal ora tau bayar SPP. Ya. Ora munggah, ngono ora gelem salat, ya Allah. Jadi begitu ya, gampang memahami ini jamaah, bahwa kita wajib bertauhid, hanya Allah yang kita ibadahi,
wajib bertauhid, hanya Nabi yang kita ikuti. Itu loh persoalannya dia. Ketika wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu persaksian kita, janji kita hanya Nabi yang diikuti. Tapi kenyataannya ada sebagian orang ikuti selain Nabi dalam beribadah. Misalnya bulan Suro, ya, atau di bulan-bulan lain melakukan amalan-amalan tertentu yang bukan dari ajaran Islam. Nah, berarti dia mengikuti selain ajaran Nabi. Tidak boleh, dia sudah bersyahadat. Nah, kalau dia tidak bersyahadat itu urusan lain. Tidak ada paksaan kok beragama itu. Nah, pengakuan dua hal tadi, tauhid Allah dan kerasulan Nabi itu, kata beliau, huma a'zamu arkanil Islam. Dua kalimat syahadat ini adalah rukun Islam yang paling utama. Wa a'zamu mabanihi, dan pondasi yang paling utama. Bahkan kata beliau, bal huma asluddini wa asasuhu alladhi alaihi yubna. Bahkan dua kalimat syahadat ini adalah inti pokok ajaran Islam yang paling utama. Sehingga kalau orang berbuat baik, berbuat ibadah ini dan itu, ya itu bagus. Tetapi yang paling utama adalah dua kalimat syahadat. Wa la ilaha illallah hiya a'zamul kalimati 'alal itlaq. Ini dia, penting jemaah untuk dipaham. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat paling utama, paling mulia, paling hebat secara mutlak. Wa afdaluha, paling utama. Wa ajalluha, paling mulia. Paling agung, paling mulia, paling utama. Wa hiya afdalu dzikr, bahkan la ilaha illallah itu zikir yang paling utama. Yaqulu nabiyuna alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis beliau, afdalu dzikri la ilaha illallah. Jelas kalimatnya bahwa afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi nggak boleh sembarangan mengucapkan la ilaha illallah dengan aturan tertentu. Aturannya harus ikuti Nabi. Mengapa? Loh, kita mengakui syahadat Rasul kok. Kalau kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya dalam pelaksanaan pengamalan la ilaha illallah sebagai zikir terbaik tadi, ya ngikuti aturan Nabi. Jangan ngikuti aturan masing-masing. Iki nek mbok waca la ilaha illallah malam tanggal 1 Suro ping 313. Nah, kowe iso ngene iso ngono. Ben diajari ping piro, Mas? Mas Dedi ben tau ngamalke. Gege amalane dudu iki. Mantra-mantrane mbiyen. Oh iya, wis dudu iki, wis nganggo macam-macam ya, Mas. Iya. Wa yaqulu alaihi salatu wasalam khairu du'ai du'au yaumi arafah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan sebaik-baik doa itu doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wabil khusus bagi yang sedang berwukuf di Arafah. Meskipun juga bagi kita secara umum umat Islam pada hari Arafah itu doa terbaik apa? Kata Nabi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Bahkan ini ucapan terbaik yang aku baca dan dibaca oleh nabi-nabi sebelumku. Ternyata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid yang lebih lengkap. Kalau tadi cukup la ilaha illallah, itu intinya di situ. Lain-lainnya itu penegas. La ilaha illallah wahdah, kan penegas. La syarikalah, penegas. Lahul mulku wa lahul hamdu. Karena namanya ilah, Tuhan, sembahan itu pasti memiliki seluruh lahul mulk. Kekuasaan ini milik Allah. Tidak layak untuk disembah kalau dia tidak memiliki kekuasaan mutlak. Wa lahul hamdu, memiliki seluruh pujian yang mutlak. Itu layak untuk disembah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mau bisa, mampu melakukan apapun. Itu baru disebut Tuhan, disebut sembahan dan layak. Tapi kalau dia hanya makhluk biasa, nggak bisa berbuat ini, nggak berbuat itu, apalagi dia hanya benda mati, patung, batu, dan seterusnya, ya tidak layak, kan begitu. Ini kalimat la ilaha illallah.
Walihada yaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya itu menyatakan, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada rasul itu supaya mengucapkan apa? Menyampaikan apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sembahan yang boleh dan berhak diibadahi kecuali aku Allah. Fa'buduni, maka sembahlah. Wahai umat manusia, wahai kaumku, wahai umatku, sembahlah aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia zubdatu da'watil mursalin wa khalasatu risalatihim wa awwalu kalimatin yasma'uha aqwamuhum minhum fa awwalu ma yukhatibunahum bih. Kalimat la ilaha illallah adalah inti dari dakwah seluruh nabi dan rasul. Kalimat la ilaha illallah inti ajaran seluruh nabi dan rasul. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pertama ya yang didengar oleh seluruh umat, seluruh kaum dan seluruh manusia dari nabi mereka masing-masing. Nabi SAW pun ketika wa'anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan kerabat-kerabatmu yang dekat, panggil semuanya, kemarin sudah kita baca itu. Lalu disampaikan oleh Nabi kalimat apa? La ilaha illallah. Fa awwalu ma yukhatibunahum bih. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah ini kalimat pertama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada umat, kaum dan manusia di tengah-tengah mereka. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah saja. Kalian itu tidak ada Tuhan sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Ma lakum min ilahin ghairuh. Gak ada. Kalau ada sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan itu gak betul. Sama-sama makhluk kok disembahkan begitu. Wa qad nabbaha asy-syaikhu rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala memberikan penekanan dan peringatan, anna hadzal maqama maqamu ta'limi syahadatain yuhtaju ila syarhi ma'aniha ma'a bayani syuruti la ilaha illallah. Bahwa posisi kita saat ini atau penjelasan ini sebagai pengajaran, bentuk pengajaran dua kalimat syahadat yang mesti disertai dengan penjelasan arti dan syarat-syarat sah serta diterimanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang saya secara pribadi dahulu ketika masih kecil tidak pernah mendapatkannya. Apa arti la ilaha illallah? Kemudian maksudnya, syaratnya, sehingga yang terjadi apa ya begitulah. Karena memang keterbatasan ilmu, keterbatasan dai, sehingga barangkali kita pun mungkin dulu dalam perjalanan hidup kita tidak ada orang yang menjelaskan kepada kita maknanya, syaratnya, sehingga mungkin di antara kita generasi-generasi jadul seperti saya ini masih pernah melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, pelanggaran-pelanggaran tauhid. Namun walhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada zaman ini ilmu itu begitu mudahnya datang dengan sendirinya. Ya, dengan satu perangkat lunak seperti ini yang keras, yang tipis tapi perangkat lunaknya luar biasa, kita mendapatkan beragam ilmu, pengetahuan, wawasan yang berkaitan dengan ajaran agama kita ini. Begitu jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mengulang kembali berkaitan dengan tauhid,
berkaitan dengan rukun Islam, mobil khusus pertemuan perdana ini berkaitan dengan 2 kalimat syahadat di awal. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, keluarga kita, keturunan kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, teman kita, pemimpin kita, dan umat Islam semuanya. Semoga Allah bimbing di atas tauhid, di atas konsekuensi 2 kalimat syahadat, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk patuh dengan tauhid, mengikuti ajaran Nabi dengan ikhlas dan istiqamah. Amin. Demikian, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.